Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami memilih usaha mebel Cahaya Furnitur. Cahaya Furnitur adalah usaha di bidang mebel yang berada di Desa Mbugal RT 10 RW 3 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Barang-barang yang diproduksi Cahaya Furnitur meliputi perabot rumah tangga dan kantor seperti kursi tamu, kitchen set, room set, interior kantor, interior hotel, dan segala jenis kerajinan yang berbahan dasar kayu. Nah, baik, di sini yang pertama ada aspek pemasaran. Kalian tahu nggak sih apa itu arti dari aspek pemasaran? Nah, aspek pemasaran adalah segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya peluang pasar untuk produk yang dibuat oleh suatu perusahaan. Nah, di sini sehingga aspek pemasaran itu bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dan dalam memetakan pasarnya. Nah, ketika memahami tentang pemasaran bisnis, pasti selalu dihadapkan oleh beberapa aspek-aspek pemasaran. Nah, karena aspek pemasaran adalah hal-hal yang dasar yang menjadi koneksi antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak bisa ditinggalkan. Tujuannya itu apa? Yang pertama itu bisa untuk meningkatkan penjualan dan laba bisnis. Terus yang kedua itu bisa untuk mengurangi persaingan. Yang ketiga bisa menguasai pasar. Nah, di sini untuk Cahaya Furniture ini aspek masalahnya yang pertama itu produk yang dihasilkan adalah menggunakan bahan kayu jati yang menggunakan tipe grade B, di mana kayu ini diproduksi saat keadaan benar-benar kering. Nah, biar bisa menghasilkan produk yang baik. Terus yang kedua itu Cahaya Furnitur memiliki standar harga masing-masing untuk produknya. Nah, harga produk yang ditawarkan kepada pelanggan selama ini didasarkan pada biaya produksi dan bahan baku juga. Namun untuk kedepannya, Cahaya Furnitur akan selalu aktif melakukan pemantauan terhadap harga pasar melalui survei yang dilakukan oleh karyawannya. Sedangkan untuk harga di luar kota Jepara akan ditambah dengan harga dengan biaya transportasi. Terus yang ketiga itu promotionnya dia menggunakan dengan memasarkan secara online maupun offline. Nah, secara offline-nya biasanya itu dari mulut ke mulut konsumen ketika ketemu, ataupun dengan cara melalui online, media sosial, yaitu dengan marketplace, Shopee atau Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada place atau tempatnya. Nah, di sini untuk lokasinya itu diproduksi langsung di daerah Bugil, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Nah, lokasi ini karena masih di daerah pedesaan dan cukup jauh dari kota, sehingga tidak akan menambah polusi udara di daerah perkotaan. Nah, telah diketahui bahwa aspek pemasaran adalah hal yang penting untuk meningkatkan kualitas produk bisnis atau perusahaan yang bisa tepat sasaran dan mengenali pangsa pasar. Nah, di sini ada beberapa aspek pemasaran yang penting dalam pengelolaan bisnis. Itu yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, di sini segmentasi pasar itu kegiatan pembagian atau pengidentifikasian segmen pasar berdasarkan karakteristik dari konsumen. Nah, pembagian tersebut itu pembagian seperti kayak tingkat penghasilan, terus kekhasan dari daerah tersebut, dan juga kelas sosial. Nah, serta keadaan-keadaan khusus dari konsumen. Terus yang kedua itu ada analisa kondisi pasar. Nah, kegiatan ini itu adalah hal yang cukup penting karena bisa membuat pemasaran semakin tepat sasaran. Nah, dalam hal ini kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan dari konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada analisa pesaing. Nah, di sini itu kegiatan analisa pesaing yang merupakan hal yang cukup signifikan juga karena dengan melakukan analisa pesaing suatu bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar. Nah, pesaing adalah tandingan dalam memproduksi produk yang hampir sama atau memiliki daya guna yang serupa dengan yang diproduksi oleh kita. Nah, yang terakhir itu ada strategi promosi. Nah, dalam hal marketing itu, promosi adalah kegiatan yang sangat-sangat penting karena promosi adalah upaya penjual dalam menawarkan produk atau jasa yang disediakan kepada calon konsumen agar melakukan pembelian. Nah, promosi dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau jasa yang disediakan. Dengan menggunakan kata-kata atau aksi yang persuasif akan menarik seorang konsumen untuk membeli barang kita.
Saya furniture dalam memasarkan produknya itu pasti mempunyai banyak pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Nah, pesaing bisa datang dari berbagai pihak seperti distributor ataupun pihak sales milik produsen sendiri. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi karena apa? Karena pertumbuhan mebel itu sekarang mengalami kemajuan dengan banyaknya merek-merek baru pada pasar. Nah, untuk dapat bersaing dengan para kompetitor, kita harus mempunyai strategi dan dapat membuat sebuah produk yang mempunyai nilai berbeda dengan produk para pesaing. Karena untuk usaha mebel yang sejenis yang ada di Jepara itu lebih dari 100 mebel atau 100 usaha, sehingga menyebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, apalagi produk-produk yang dihasilkan tidak jauh berbeda, yaitu sama kebutuhan interior maupun eksterior atau perabotan rumah juga. Nah, di sini ada pun beberapa nama mebel yang menjadi saingan dari Cahaya Furniture. Nah, pertama itu ada Aulia Mebel, SK Furniture, Putra Mebel, Jepara, terus ada Berlasov, ada Pusat Gebyok Jepara, ada Jati Barukah Putra, Kartini Jati, dan Mebel 123. Nah, di sini saya mau kasih kesimpulan kalau dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa aspek pemasaran itu adalah komponen yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah bisnis atau perusahaan. Nah, terlepas dari produk atau jasa yang disediakan, nah dengan menganalisa aspek pemasaran kita bisa mengoptimalkan sumber daya perusahaan mulai dari manusia dan juga produknya, sehingga bisa meningkatkan permintaan penjualan, laba, dan produk atau jasa yang disediakan. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Di sini aspek keuangan yang pertama ini ada modal usaha. Untuk modal awal usaha kami itu membutuhkan uang sebesar 20 juta. Dan uang tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan proses produksi. Dan sumber dananya sendiri itu dari pendanaan hasil dari patungan anggota-anggota kami. Kemudian di sini ada contoh dari rincian biaya produksi. Yang pertama yaitu kursi tamu sudut busa. Ini kursi tamu sudut busa ini menggunakan bahan baku dan biaya produksi ini 2.600.000. Sedangkan finishing ini sendiri menggunakan biaya 800.000. Dan jika kita mengirim ke ke Pulau Jawa itu biasanya menggunakan ongkos kirim 350. Nah, contoh lain ini seperti kursi tamu custom yang bahan bakunya dan tenaga kerja ini seharga 4 juta, kemudian biaya finishingnya ini 1 juta dan ongkos kirim 500.000. Nah, ini berikut adalah beberapa contoh yang bisa kalian lihat dari beberapa barang kami, dan rincian bahan baku, biaya finishing, dan ongkos kirim ini bisa kalian jumlah, dan kita bisa menentukan berapa laba yang dapat kita dapat jika biaya produksi ini sebanyak jumlah tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada beberapa contoh dari barang yang dihasilkan oleh Cahaya Furniture. Ini yang ada di sini cuma saya tampilkan beberapa saja karena barangnya itu terlalu banyak ya. Jadi di sini bisa kalian lihat seperti kursi tamu Buk Bosa. Ini harganya 5.900.000. Kalau kita jumlahkan tadi kan yang pertama ada, yang kedua maksudnya kursi tamu sudut busa ini biaya produksinya adalah 2.600.000. Kemudian biaya finishing ini 800. Jadi kita jumlahkan itu 3.400.000, kemudian tambah ongkos kirim 350. Jadi hasilnya adalah 3.800.000-an. Nah, sedangkan di sini harganya adalah 5.900.000. Jadi kita bisa simpulkan untuk satu barang ini kita bisa mendapatkan laba sebesar 2 jutaan gitu. 2 jutaan gitu ya. Kemudian kursi customnya sendiri. Di sini kursi tamu custom tadi memiliki harga 7.500.000, sedangkan biaya produksi ini 4 juta, biaya finishing 1 juta, dan ongkos kirim 500.000. Jadi untuk biaya produksi sendiri totalnya adalah 5.500.000, sedangkan harganya sendiri ini
7.500.000. Jadi labanya hampir sama, yaitu 2 juta. Kemudian meja tamu trembesi. Di sini memiliki harga 1.700.000. Sedangkan bahan bakunya ini sendiri 700.000, 250 dan 200.000. Jadi hampir 1 juta. Jadi kita masih memiliki laba sebanyak 700.000. Kemudian selanjutnya adalah almari hias kaca. Almari hias kaca ini memiliki harga 3.300.000. Sedangkan biaya produksinya ini sendiri adalah 1.500.000, biaya finishing 400 dan ongkos kirim 500. Jadi totalnya adalah 2.400.000-an. Kita masih memiliki laba sebanyak 700.000-an. Nah, begitu juga selanjutnya barang-barang tersebut. Jadi kita itu masih memiliki banyak keuntungan dari harga yang kita patok dan harga dari biaya produksinya itu sendiri. Jadi bisnis ini sangat menjanjikan bagi masyarakat Jepara. Jadi kita bisa melihat peluang-peluang yang akan muncul nantinya dan sehingga menimbulkan laba yang sangat banyak. Kemudian Cahaya Furnitur ini memproduksi barang dan jasa berdasarkan permintaan konsumen. Jadi tidak hanya barang-barang yang ada di atas tadi, kita juga menyediakan permintaan dari konsumen seperti rumah tangga, peralatan kantor, kursi tamu. Itu pelanggan itu bisa merequest sesuai permintaan dan sesuai seleranya dia masing-masing. Misalkan dia memesan set dengan model yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda, itu pelanggannya bisa memesan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian bisnis kami ini bergerak di bidang produksi, penjualan barang mebel, serta pelayanan jasa desain interior. Jadi jika ada yang kurang cocok modelnya, itu bisa kita rubah-rubah dikit sesuai nanti yang akan diminati oleh konsumennya. Kemudian Cahaya Furnitur mempunyai beberapa produk unggulan seperti kursi tamu dan kursi teras. Itu sangat diminati oleh masyarakat setempat. Jadi kami menjadikan kursi tamu atau berbagai model lainnya ini sebagai produk dari unggulan kami. Nah, itu adalah aspek dari keuangan usaha kami Cahaya Furnitur. Jadi rincian dari harga dan rincian dari biaya produksi nanti kita bisa jumlahkan sendiri dan kita bisa tahu berapa laba yang akan kita dapat nantinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah aspek operasional. Cahaya Furnitur memproduksi barang dan jasa berdasarkan permintaan konsumen yang meliputi perabotan rumah tangga dan kantor seperti rumah tamu, kitchen set, kamar set, interior kantor, interior toko, interior hotel, dan segala jenis pekerjaan kerajinan dari kayu. Cahaya Furnitur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang mebel serta pelayanan jasa desain interior. Cahaya Furnitur mempunyai produk unggulan, yaitu kursi tamu yang banyak diminati pasar saat ini. Produk tersebut memiliki desain yang menarik dan berbagai macam model yang cocok untuk segala jenis rumah. Cahaya Furnitur dalam memproduksi produknya menggunakan bahan baku dari kayu jati perhutani. Lokasi yang dipilih Cahaya Furnitur berada di Desa Bugel, RT 10 RW 3, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Lokasi ini dipilih karena lingkungannya masih berada di lingkungan pedesaan, jadi cukup efektif untuk digunakan sebagai usaha mebel. Aspek operasional yang pertama adalah proses dan desain produk. Proses pembuatan perabotan disesuaikan oleh pesanan konsumen. Setelah ada pesanan, maka pengrajin siap membuat produknya.
menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Desain unik dari cahaya furnitur ini membuat konsumen selalu puas dan suka dengan hasilnya. Walaupun dari kita memiliki gambar katalog desain, tetapi banyak konsumen yang masih menggunakan desain mereka sendiri. Yang kedua, penjadwalan produksi. Pada proses pembuatan ada jam operasional tenaga kerja yang berjumlah 8 orang dengan jam kerja mulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Dan masing-masing di antara 8 orang tersebut memiliki tugas tersendiri sehingga produksi lebih efektif dan efisien. Kemudian aspek operasional pada bagian kapasitas produk. Jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dalam 1 bulan bisa memproduksi 11 macam model almari, meja, dan kursi dengan berbagai ukuran yang telah disesuaikan dengan pesanan. Kemudian pada bagian manajemen persediaan. Ketersediaan bahan baku dalam 1 tahun yang digunakan untuk memproduksi perabotan dengan menggunakan berbagai jenis bahan baku utama seperti kayu perhutani dan kayu mahoni. Bahan baku pendukung seperti finishing melamin. Kinerja industri produk kayu dan hasil hutan di Indonesia yang terus merosot sejak 2 tahun terakhir ini. Hal itu terjadi karena pengusaha kesulitan memperoleh bahan baku kayu. Memang bahan baku kayu melimpah, tapi untuk mendapatkannya, pengusaha harus mengeluarkan biaya tinggi untuk transportasi dari sumber kayu ke pabrik. Maka dari itu, sebisa mungkin kita tetap memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk aspek yang terakhir, yaitu ada aspek dampak lingkungan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kami menyusun bisnis plan dengan tema mebel yang kami beri nama yaitu Cahaya Furniture. Cahaya Furniture merupakan bidang usaha yang menggunakan bahan baku kayu untuk bahan produksinya, yaitu untuk membuat perabot rumah tangga, furniture, dan bahan lainnya. Nah, dalam pembuatan suatu furniture dapat melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, persiapan bahan baku, yang kedua, proses produksi, dan penyelesaian finishing. Ketiga tahapan tersebut akan mempunyai dampak yang berbeda bahkan hampir sama untuk lingkungan. Limbah yang dihasilkan dalam aktivitas mebel sebagian besar yaitu limbah padat, berupa serpihan-serpihan kulit kayu, potongan-potongan kayu kecil, dan serbuk kayu. Tiap-tiap tahapan mengolah kayu pasti ada limbah yang dihasilkan. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, bahan baku limbah yang dihasilkan berupa serbuk gergaji, ranting pohon, kulit pohon, dan bagian pohon yang tidak bisa digunakan lagi yang jumlahnya besar. Nah, akibat dalam tahap persiapan ini, materialnya atau tumpukannya banyaknya limbah hasil kayu ini dapat mengatori lingkungan. Yang kedua, banyaknya tumpukan sampah dapat mengganggu kesehatan apabila limbah-limbah tersebut tidak dapat diolah dengan baik. Yang kedua yaitu ada tahap produksi yang merupakan tahapan paling utama dalam pembuatan furniture. Selain limbahnya sama seperti saat proses persiapan, ada juga bahan lain serbuk kayu yang lebih besar karena hasil dari pengetaman, mempunyai bentuk lebar namun tipis. Apabila menumpuk terlalu banyak akan mengganggu tempat kerja dan aliran air, dan juga dapat menyebabkan banjir. Karena kayu tersebut termasuk dalam bahan nabati yang bisa terurai, tapi bahan tersebut dapat menyebabkan banjir apabila dibuang sembarangan karena bentuknya ringan namun padat apabila dalam jumlah yang banyak. Nah, tahapan yang terakhir yakni dalam pembuatan mebel yaitu proses finishing. Pengampelasan atau penghalusan dan pewarnaan mebel ada pada tahap ini, sehingga limbah yang dihasilkan berupa debu dan kayu zat kimia. Debu kayu dapat mencemari udara yang menyebabkan gangguan pernapasan maupun penglihatan. Juga dapat menyebabkan gatal-gatal dan alergi bagi para tenaga kerjanya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan zat kimia baik berupa politur, jadugo, thinner, melamin, dan lainnya dapat mencemari tanah dan air apabila dibuang sembarangan. Nah, kita sebagai seorang pebisnis atau pengusaha pastinya harus
juga memperhatikan dampak lingkungan apa yang akan terjadi apabila kita melakukan usaha tersebut. Jangan kita hanya memikirkan usaha kita berjalan ataupun keuntungan yang kita dapat saja, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai usaha kita dapat merusak lingkungan, bahkan merugikan orang banyak yang ada di sekitar lingkungan kerja kita. Limbah-limbah kayu tersebut sebenarnya masih bisa diolah untuk hal yang bermanfaat daripada dibuang sembarangan. Misalnya, dari limbah kayu hasil tahap persiapan tadi dapat digunakan sebagai bahan bakar pembuatan batu bata dan genteng. Tapi saat ini juga bisa mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, yaitu digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan plywood dan lembaran lain. Ranting pohon dan kulit pohon yang tidak berguna dapat dijadikan sebagai kesenian yang bisa menghasilkan nilai jual yang nantinya akan menghasilkan rupiah, maupun bisa dibuat untuk mainan anak-anak dan dijual kepada anak-anak. Sehingga pemanfaatan serbuk gergaji, kulit pohon, batang pohon, dan serpihan kayu ini tidak lagi merugikan lingkungan dan orang-orang sekitar, tapi juga mempunyai harga jual yang tinggi. Yang kedua, untuk pemanfaatan limbah dari hasil produksi yang tadi berupa hasil dari pengetaman, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar bata dan genteng. Dapat juga sebagai bahan pembuatan pupuk kompos, karena kayu juga termasuk dalam bahan nabati yang bisa terurai juga. Tentunya dicampur dengan bahan lain seperti sampah organik, daun-daunan, dan bahan organik lainnya. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu berupa debu kayu yang tadinya dapat mencemari udara apabila dibiarkan begitu saja. Debu kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dempul, sedangkan zat kimianya dapat diolah lagi sebelum dibuang. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan terhadap limbah-limbah hasil produksi daripada dibiarkan begitu saja dan malah akan mencemari lingkungan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan, berharap nantinya usaha kami akan bisa lolos sertifikasi dalam ISO 14000 atau standar yang menetapkan usaha harus berdampak baik untuk lingkungan ataupun tidak membawa dampak negatif untuk lingkungan sekitarnya. Jadi sama-sama enak, kita bisa mendapatkan keuntungan dan lingkungan tetap terjaga. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berupa